dua, rolling, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balik Papan Itu. Ya, seperti biasa, saya Sultan menemani kita semua di sebuah konten dari Balik Papan Itu, yaitu SNH Opini, sebuah konten membedah opini dengan sosok-sosok tokoh-tokoh yang ada di Balikpapan, membicarakan biografi, kehidupan mereka, dan tentunya membicarakan isu-isu dan dinamika kota Balikpapan. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Caca. Apa kabar Bang Caca? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Kayaknya kita buka masker dulu Bang ya, yang penting jaga jarak aman. Kita biar lebih terlihat tampannya Bang Caca. Bang Caca, sebelum dilanjut nih, saya ini kan kenal Bang Caca tepat 2 tahun yang lalu Bang ya? Awal kita masuk pembinaan di kampungnya Bang Caca gitu. Nah kita kenalnya kan Bang Caca nih. Ada nama aslinya nggak sih Bang Caca ini? Ya, makasih Mas Sultan. Ya, jadi nama saya adalah Muhammad Kadarsa. Muhammad Kadarsa. Cuma akrab mulai kecil dipanggil sama Caca. Oh, kok jadi bisa? identik namanya akrab sekarang dipanggil dengan Caca. Caca. Sampai gede ya sekarang. Sampai ya? besar. Brandingnya Caca gitu ya. Luar biasa. Kayak makanan Bang. Iya. Caca. Oke, Bang Caca ini kenapa kita undang? Karena sosok yang menarik sekali, luar biasa. Beliau selain sebagai seorang RT, kita lihat dari bajunya, dan juga sebagai seorang polisi. Nah, tapi sebelum bahas itu, pengen tahu dulu, Bang Caca ini udah jadi RT dari tahun berapa sih Bang? Ya, jadi Mas Sultan saya RT sekarang udah masuk periode kedua. Periode kedua? Ya, jadi periode kedua 2018 sampai 2020. Saat ini saya masuk ke periode kedua. Terpilih lagi berarti ya? Terpilih lagi, alhamdulillah masih diberikan kepercayaan kepada warga ya. Luar biasa Bang. Itu terpilih bersaing kah atau aklamasi gitu Bang? Ya kemarin periode kedua secara aklamasi. Aklamasi, berarti belum ada yang berani menantang Bang Caca ini ya. Nah kemudian jadi RT nih 2 periode, berarti luar biasa kontribusinya di masyarakat sehingga dipercaya kembali di periode kedua. Kayak Pak Jokowi Bang ya. Iya. Nah sekarang ternyata dia sebagai seorang Pak Polisi. Ya. Udah lama jadi polisi Bang? Saya udah polisi dari tahun 2004. Jadi kurang 2004. lebih 17 tahun saya sudah berdinas di kepolisian. Dan saat ini saya ditugaskan di Satuan Lalu Lintas. Lebih tepatnya di unit Patwal. Patwal di lalu lintas ya. Mungkin kalau Mas Sultan sering jalan keliling-keliling kota Balikpapan sering ketemu. Iya. Karena saya kerjanya selalu di jalan. Oh di jalan ya. Sering ngepost di simpang-simpang. Sering nilang ya. Wah ini yang sering nilang kita nih guys. Tapi untung saya sering ketemu Bang Caca tapi tidak dalam kondisi mau ditilang ya. Iya. Karena alhamdulillah lengkap nih. Bang Caca menarik nih ya. 17 tahun menjadi seorang polisi. Berarti udah sangat lama nih. Iya. Ini emang sekarang usianya berapa Bang? Saya mungkin lihat dari wajahnya sepertinya masih muda ya. Iya, saya seperti seumuran kita nih Bang. Saya kelahiran 86 masuk. 86 berarti 35 tahun. 35 tahun. Berarti masuk polisi ketika usia 17 tahun. 17 tahun mau 18 tahun. Wah. 3 bulan. 17 tahun udah jadi polisi. Keren. Berarti udah dari muda banget hingga sekarang berkarir di polisi dan juga sebagai mengabdikan dirinya di masyarakat sebagai seorang RT. Bang Caca berarti udah lebih dulu menjadi polisi kan sebelum jadi RT. Kenapa sih pengen jadi RT di tengah kesibukan ketika itu udah jadi seorang polisi yang kita tahu lah polisi sibuknya seperti apa, belum lagi ada lempurnya, belum lagi ketika dipanggil oleh masyarakat, belum lagi mobilitasnya yang luar biasa terbatas, tapi Bang Caca merelakan diri untuk mengabdi menjadi seorang RT. Ya, terpulang kembali sebenarnya Mas Sultan. Jadi saya diamanahkan oleh warga hampir beberapa dari orang tua, dari tokoh masyarakat dan kepemudaan saya diusung untuk maju. Mungkin saya bisa meminjam katanya Pak Haji Rahmat Masud mungkin Pak Wali Kota Balikpapan, yaitu mewakafkan diri. Mewakafkan diri untuk berbuat untuk membantu masyarakat. Untuk itu saya sampai saat ini dan periode kedua terlepas dari tugas saya sebagai seorang polisi, saya juga sebagai ketua
RT, ya tinggal pintar-pintar saya membagi waktunya. Nah, Membagi waktu ketika dengan keluarga, ketika saya berdinas, dan ketika warga saya membutuhkan saya untuk ya sebatas ingin bertukar pikiran atau melapor bikin surat-surat pengantar gitu. itu kan agak ribet itu Bang ya. Tapi masih sempat saja gitu loh. Ya Keren. berusaha untuk inilah masukan memanage lah ketika memang itu, karena kan saya mobilitasnya kan juga di jalan. Betul. Jadi ya Masih bisa lah ketika ada warga urgent membutuhkan. Bisa saya. Oke. Masyarakat saya. Ini ya, dari Bang Caca kita belajar tentang nilai kontribusi, nilai totalitas berkontribusi memang butuh pengorbanan Bang. Betul, ya. Walaupun kita punya sistem profesional sebagai seorang polisi yang dinas kesana sini, tapi juga profesional dalam membina bahkan berkontribusi kepada masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan, Bang Caca rela untuk dipanggil. Inilah Pak RT. Bang Caca kan selain sebagai seorang polisi, selain sebagai seorang pengabdi diri kepada masyarakat di RT, juga sebagai seorang suami yang miliki keluarga, miliki orang tua, ya kan? Gimana sih bagi waktunya di tengah dinas, kemudian jadi Pak RT, kemudian ngurusin keluarga? Soalnya saya kalau ngeliat postingannya Bang Caca ya, masih sempat memberikan romantisme kepada istrinya. Ini luar biasa nih. Gimana itu Bang? Ya, memang tugas pokok dari kami sebagai seorang polisi hampir sama dengan tugas sebagai seorang RT, Mas Sultan. Oke. Jadi memang kebutuhannya adalah bentuknya pelayanan kepada warga dan masyarakat. Jadi ketika masyarakat membutuhkan kami sebagai seorang RT, di saat kami berdinas, ya, kami sempatkan untuk membantu masyarakat. Nah, ketika juga sebagai seorang suami pulang dinas, ya, kita menyempatkan lah semacam duduk bareng atau jalan-jalan mungkin dengan istri, ya walaupun terkadang kita lagi jalan ini kasarnya lagi makan, terus tiba-tiba ada masyarakat warga yang mungkin melaporkan ribut sama suaminya, yang mau nggak mau istri kadang-kadang kami tinggal di rumah makan, kami pergi pulang dulu ke kampung untuk menyelesaikan permasalahan warga. Ya intinya tadi itu Mas, dengan keikhlasan, dengan mewakafkan diri membantu masyarakat, insya Allah nilainya akan lebih. Inilah ya tentang mewakafkan diri. Ada satu kalimat ya, satu kata yang keren, yaitu tentang menyempatkan. Sebenarnya kita bukan tidak ada waktu Bang ya, tapi tentang bagaimana cara kita menyempatkan waktu-waktu itu untuk orang banyak. Dan itu telah dilakukan Bang Caca untuk keperluan masyarakat sekota Balikpapan sebagai seorang patwal, kemudian RT-nya, kemudian juga keluarganya terutama istri. Bang Caca, kita udah ngomongin Bang Caca tentang RT, kemudian dinasnya, kemudian juga keluarganya. Bang Caca RT berapa? Oh iya. Nah, ini teman-teman harus tahu dong di mana sih. Jadi kalau misalnya mau belajar dengan sosok RT seperti Bang Caca, kita bisa datang ke lokasinya ya kan. Jadi posisi saya sebagai ketua RT 12. RT 12 itu di Kelurahan Kelandasan Ulu, kecamatannya Balikpapan Kota. Jadi tempat lingkungan saya itu persis di belakang kantor wali kota Balikpapan. Jadi batasnya hanya tembok pagarnya kantor wali kota saya. Oh, jangan-jangan kantor wali kota masuk RT-nya Bapak nih? Jadi sebagian. Oh, sebagian ya. Wilayah kami sebagian masuk ke RT 13. Kalau kantor wali kota masuk RT-nya Bang Caca, ini wali kota, Bang Caca di atas ya jangan-jangan. RT-nya Pak Wali Kota. Oke, berarti di tengah-tengah kota Bang. Iya, di tengah-tengah ya, di Bayangkara teman. Bang Caca, kita spesifik pengen nanya tentang menjadi seorang Pak RT. Siapa tahu, mana tahu tiba-tiba kita yang nonton atau saya pribadi bisa jadi RT juga. Amin, nih kan. Ya. Apa aja sih dinamika yang biasa terjadi ketika menjadi seorang RT selain masyarakat yang tiba-tiba datang gitu, atau kondisi masyarakat yang mungkin aneh-aneh? Coba Bang ceritakan. Jadi memang dinamikanya ketika kita jadi RT Mas Sultan, memang permasalahan-permasalahan di lapangan terkadang ya kadang perkelahian antar tetangga, kadang juga kalau kami juga ada mempunyai Karang Taruna. Di situ kami mendidik, membangun, memberikan edukasi kepada pemuda untuk melakukan hal-hal yang positif, terlepas dari apa
kebutuhan warga ya kami siap. Tapi alhamdulillah karena kami mungkin di kota, jadi permasalahannya itu permasalahan yang biasa. Jadi tidak ada permasalahan yang lebih lebih ekstrim seperti itu. Jadi cuma dinamika, kadang ribut dengan keluarga, kadang ketersinggungan. Kadang di warga masyarakat kan, oh ini begini ini ya. Dia lebih memberikan edukasi. Karena saya juga setiap bulan sering ikut nimbrung ke PKK. Jadi kadang saya menyempatkan untuk mengisi, memberikan pencerahan lah Bang ya, masukan-masukan yang dari kelurahan disampaikan kepada masyarakat. Mungkin gitu. Tetap sesuai strukturnya juga ya, tetap koordinasi sama atasan, kelurahan, juga kepada masyarakat. Ya, karena memang masalah lain tidak bisa juga diselesaikan sendiri Bang ya. Pasti tetap harus koordinasi atau bersama-sama, gotong royong. Ya. Oke, Bang Caca. Kemudian menjadi seorang polisi. Tadi apa Bang jabatannya di polisi? Saya Patwal, unit Patwal 1552. Wih, ada angka-angkanya. Oh, ini Bang ya. 16528. Ini kode saya ada 8 kode saya. Di syuting kodenya, guys. Iya, ini. Saya unit 1552. Saya kira tanggal lahir sih Bang. Oh, 15 tahun 8 bulan 52. Oke. Kemudian kesibukan jam kerja sebagai seorang polisi. Ya. Itu di jam berapa aja, kemudian berapa jam sehari? Jadi kami di kepolisian memang kalau bicara jam ada ketentuannya, tapi tidak menutup kami kerja sesuai dengan jamnya, karena memang kami ini kan siap ketika kami ada panggilan secara kedinasan kami siap. Tapi kalau kerja kami di lapangan, kami turun kayak pagi jam 6 selesai jam 14.00 jam 2 siang. Jam 2 ya. Jadi shiftnya berganti. Nanti ketika kami masuk pagi, kami masuk sore dari jam 14.00 jam 2 siang sampai jam 21.00 sampai jam 9 malam ya. Oh, ada shiftnya gitu Bang. Shift. Oke, berarti jam 6 udah pagi-pagi banget udah di kantor Bang ya. Jadi pagi jam 6 kami wajib apel. Oh iya. Oh iya kan biasa orang berangkat kerja kan butuh pengaturan lalu lintas juga itu Bang ya. Itu pengaturan kayak kami insert di lapangan untuk memberikan pelayanan lah kepada warga, terutama warga masyarakat yang beraktivitas di jalan. Oke Bang, kan kalau misalnya mau datangin Bang Caca sebagai RT nih, datang ke RT 12. Ya. Kalau mau datangin Bang Caca sebagai polisi, di mana emang tempat nongkinya Bang? Ya kalau yang paling sering di mana di antara titik-titik yang banyak ini? Karena kami setiap hari juga diputar Mas, di rolling. Jadi mungkin kami ketika kami kena di voting di pos Plaza Balikpapan di bawah jembatan itu, nanti besoknya kami berpindah ke pos BP yang masukkan taksi angkot nomor 6. Gitu. Nanti besoknya kami berubah, kami pindah lagi ke pos Balikpapan baru depan sini. Jadi rolling terus. Jadi di rolling terus ya, nggak ada stay khusus ya. Telepon aja. Oh iya. Betul. Atau follow Instagramnya Bang Caca. Instagramnya apa Bang Caca? M_Kadarsah. M_KHA Darsah ya. Kilo biasa. Itu bisa dilihat juga aktivitas Bang Caca di sana. Lihat bagaimana keunikannya sebagai polisi, sebagai Pak RT, sebagai seorang kepala keluarga juga. Bang Caca, ini nih luar biasa. Sekarang menjadi seorang polisi RT, ada nggak langkah ke depan pengen melakukan achievement apa berikutnya? Kalau saya sih Mas, sebenarnya hidup itu saya ibaratkan seperti bunglon. Bunglon? Iya, jadi bunglon itu ketika dia nempel di pohon yang daunnya hijau menjadi hijau. Ketika dia nempel mungkin di di putih menjadi putih dan sebagainya. Jadi ketika saya sekarang posisi saya sebagai anggota Polantas Balikpapan, dan saya juga sebagai ketua RT, ya saya mengalir aja lah masukan. Mengalir ketika itu ada mungkin kesempatan yang memang itu untuk kemaslahatan, kebaikan dan sebagai bentuk pelayanan saya kepada warga masyarakat, ya saya lakukan. Tapi kalau memang itu tidak ada manfaatnya bagi saya dan kedinasan saya akan tinggalkan. Luar biasa. Tegas juga Bang ya. Menarik nih, filosofi bunglon ini juga filosofi profesional juga Bang. Misalnya ketika kita berada di tempat hijau, maka kita harus menjadi hijau juga. Oh keren. Oke. Bang Caca, itu mungkin yang bisa kita bicarakan hari ini, dan banyak peran, banyak pesan dan juga banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok seorang Muhammad Kadarsah, luar biasa, yang dikenal dengan Bang Caca.
Dia menjadi seorang RT dan termasuk di usia mudanya ya, di usia 35 tahun menjadi seorang RT dan mengambil banyak peran. Mengambil peran juga sebagai polisi yang tentu berkontribusi kepada masyarakat secara makro di Balikpapan, secara mikro sebagai RT. Ini pelajaran penting juga tidak hanya bagi saya pribadi tapi juga bagi semua penonton balapan itu, bahwa kita ini diupayakan untuk bisa mengambil peran. Jangan-jangan kita memiliki kualitas yang besar dengan peran yang banyak tapi kita membatasi peran kita cuma satu. Ya kan Bang? Jangan-jangan kita bisa menjadi peran yang lebih hebat lagi, cuma kita belum memimpikan hal itu. Jangan-jangan kedepannya Bang Caca punya kapasitas mengambil tidak hanya 2 peran, 3 bahkan 5 peran nih. Selain sebagai seorang polisi, RT jangan-jangan nanti menjadi seorang ketua LPM. Amin. Amin. Oke teman-teman, thank you untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Caca atas waktunya. Karena Bang Caca ini termasuk sohib dari awal kenal, emang sudah kagum banget ya. Kita masuk ke RT-nya waktu itu Balapan Spirit Bang ya. Iya. Tiba-tiba kita disambut banget, bahkan wah luar biasa lah, sampai kita sempat mengajar anak-anak usia dini di RT-nya Bang Caca, RT 12. Salam lah buat Karang Taruna ya Bang ya. Nanti insya Allah kita main-main lagi lah. Kita salam presisi begini Mas. Oh ada salam presisinya? Gimana? Salam presisi. Salam presisi. Ini tandanya sangat ini menjiwai. Artinya prediktif, responsibilitas, transparansi dan keadilan. Ini merupakan salah satu bentuk program dari Pak Kapolri yang baru kami, Pak Jenderal Polisi Dr. Andes Rizko Sigit. Jadi kami selalu begini ya, salam seperti salam presisi. Ada memiliki nilai yang sangat besar dalam presisi. Salam presisi, luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di Balikpapan itu selanjutnya di konten SNA Opini. Sampai ketemu di Balikpapan itu, Balikpapannya kita. Terima kasih Bang Caca. Alhamdulillah, guys. Kayak di Metro TV.